Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna huwa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون جماعة salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang telah memberi kepada kita anugerah untuk menunaikan ibadah kepadanya di pagi yang mulia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kenikmatan untuk mensyukuri nikmat waktu luang dan kesehatan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik serta hidayah kepada kita, niscaya pagi hari yang mulia ini kita tidak mampu untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang harus selalu dan senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada kita kenikmatan. Salawat beserta salam selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sebagai umat Muhammad yang baik, sebagai umat Muhammad yang cinta kepada beliau dan berittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya setiap kali kita mendengarkan nama beliau, kita membaca nama beliau, kita iringi dengan salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi adalah ahlul hadis, para ulama hadis. Kenapa demikian? Karena setiap hari dan setiap saat mereka mengajarkan hadis Nabi. Dan setiap kali mereka melewati nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu iringi dengan salawat beserta salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita bagian dari hamba-hambanya yang selalu dan senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa bersalawat kepada aku dengan satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Yang dimaksud dengan salawat Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba adalah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya tersebut di hadapan para malaikat yang mulia.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita masih di dalam pembahasan penjelasan tentang rukun-rukun al-iman. Pada pertemuan terakhir kita sudah bahas rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada yaumul akhir. Dan bagi hari ini masih tersisa satu rukun lagi dari rukun-rukun iman yang ingin kita bahas dan kita baca walaupun secara ringkas. InsyaAllah kita akan baca pada pagi yang mulia ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau mengatakan rukun iman yang kelima adalah engkau beriman kepada takdir baik maupun yang jelek. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam permasalahan takdir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih menekankan pembahasannya. Kalau kita urut hadis beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir, kemudian giliran pada pembahasan takdir, Nabi mengulang kalimat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini menunjukkan bahwa ini pembahasannya penting sekali untuk dipelajari, dan sangat banyak dari kalangan saudara-saudara kita muslimin terkadang terjatuh salah di dalam memahami tentang permasalahan takdir. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan al-qadar adalah taqdirullah subhanahu wa ta'ala lil kainat hasba ma sabaqa ilmuhu wa iqtadat hikmatuh. Yang dinamakan dengan al-qadar adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah yang mentakdirkannya. Hasba ma sabaqa ilmu, sesuai dengan keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita bisa fahami jamaah yang dimuliakan Allah, setiap sesuatu yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya sesuai dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmahnya. Namun alimahu man ja'alima wa jahilahu man jahila. Ada orang yang faham tentang hikmah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Rasulullah dikabarkan oleh Allah azza wa jalla, dan terkadang ada manusia yang mereka enggak faham hikmah dari sebuah takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan. Ia tidak mengerti terkadang kecuali ketika hikmah tersebut nyata di hadapannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan wal imanu bil qadari yatadhammanu arba'ata umurin. Beriman kepada takdir dijelaskan para ulama mencakup di dalamnya 4 pokok keimanan. Ini yang penting kita fahami dan kita pelajari jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau dulu kita faham rukun iman itu yang keenam adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Nah, sekarang kita harus tahu lebih dalam jamaah yang dimuliakan Allah bahwa beriman kepada takdir tersebut terkandung di dalamnya 4 pokok keimanan, 4 poin dari pokok keimanan kepada takdir.
Al-awwal, yang pertama, al-iman bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila azalan wa abada sawa'an kana dhalika yata'allam mimma yata'allaqu bi af'alihi atau bi af'ali ibadihi. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilmui ataupun mengetahui segala sesuatunya. Segala sesuatunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlatan wa tafsila, baik secara jumlah, secara global maupun secara terperinci. Azalan wa abada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini azalan wa abada. Sebelum terjadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, dan selama-lamanya terus menerus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, karena semuanya itu berada di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla ataukah berkaitan dengan perbuatan hamba-hamba Allah. Ini poin yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah, yang harus kita fahami, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Tidak ada. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daun yang berguguran dari sebuah pohon, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kapan daun tersebut gugur, di mana daun tersebut gugur, dan seperti apa daun tersebut gugur dan berjatuhan. Allah Azza wa Jalla mengetahuinya, sehingga ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan kebesaran dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ilmunya makhluk, terbatas. Ilmunya makhluk itu terbatas sesuai dengan kerendahan dan sesuai dengan kekurangan yang ada pada makhluk itu sendiri. Nah, dari sini kita harus fahami jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa setiap segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu enggak akan keluar dari ilmunya Allah, tidak akan keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, duduknya kita di pagi yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Pergerakan kita, gerak-gerik kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita memperhatikan apa yang kita lakukan tersebut, karena semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat segala sesuatu yang terjadi maupun yang akan terjadi di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatatnya di dalam Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Allah sudah cipta, sudah menulis itu. Duduknya kita pagi yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, Allah sudah catat itu. Seseorang berbicara, seseorang mendapatkan rizki, seseorang mendapatkan musibah, ada anggota keluarganya yang sakit, ada anggota keluarganya yang diambil
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah lengkap. Sudah ada. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul Hajj ayat 170, kata Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Dalil ini adalah dalil terhadap poin yang pertama kita sebutkan dan yang kedua ini. Allah berfirman, alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, kata Allah, anna Allah azza wa jalla, anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamu ma fis samai wal ard, mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, kemudian kata Allah bahwasanya segala sesuatu tersebut ada di dalam Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah catatan takdir, Al-Lauhul Mahfuz. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara mereka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang berat dan sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihi Muslimin, di dalam sahih al-Imam Muslim disebutkan sebuah hadis an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa pernah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Bi 50,000 sanatin. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan takdir semua makhluk di muka bumi ini. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tulis semuanya. Fulan hari ini hadir di majelis ilmu, fulan hari ini melakukan demikian dan demikian, fulan hari ini musibah. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa ta'ala catat, sehingga segala sesuatu tidak mungkin keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala catat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Ini poin yang kedua. Al-thalith, poin yang ketiga, al-iman bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala, sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Para ulama mengatakan poin yang ketiga adalah beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak terjadi kecuali dengan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan kehendak Allah. Tidak akan keluar dari kehendak Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik itu yang berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla, menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan manfaat, mendatangkan bala, musibah,
Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Datangnya seorang makhluk, beraktivitasnya seseorang hamba, hadirnya kita di majlis ini, kita menunaikan salatul jamaah di masjid, semuanya itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih. Sehingga dari sini kita bisa memahami jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa pokok beriman kepada takdir adalah kita beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan masyiatillahi azza wa jalla. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mendapatkan sebuah perkara yang kita tidak sukai terkadang, kata Nabi SAW, la taqul, janganlah engkau mengatakan, lau fa'altu kadha wa kadha lakana kadha wa kadha, kalau saya lakukan seperti ini niscaya begini, begini dan begini akibatnya. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, namun hendaknya engkau mengatakan, kata Rasulullah SAW, qaddarullah, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma syaa fa'ala, dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan lakukan. Ini poin yang ketiga, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi', kemudian yang keempat, al-iman bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidawatihi wa sifatihi wa harakatiha. Para ulama mengatakan di antara pokok beriman kepada takdir adalah beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, semuanya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar mentakdirkan apa yang terjadi di muka bumi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala membawakan dalil. Allah Azza wa Jalla berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini disebutkan 5 poin tentang rukun iman, kata Allah Azza wa Jalla. Adapun poin yang satunya lagi disebutkan di dalam ayat yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, laisal birra
an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah sebuah kebaikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan tersebut adalah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, wal yaumil akhir, beriman kepada yaumul akhir, wal malaikah, beriman kepada para malaikah, beriman kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi dan para rasul. Ini 5 poin tentang rukun iman. Dan poin yang lainnya yang terakhir yaitu terkait tentang takdir. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quranul Karim di dalam suratul Qamar ayat ke-49, kata Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatunya tersebut kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir, yaitu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib, dengan demikian selesai kita dari pembahasan tentang arkanul iman, walaupun pembahasannya ringkas, namun alhamdulillah hari ini kita sudah faham pokok-pokok dari rukun-rukun beriman kepada Allah, beriman kepada Alkitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada takdir. Tapi wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan tentang tingkatan agama yang berikutnya. Tingkatan agama yang terakhir yaitu al-ihsan. Dan sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya al-ihsan adalah tingkatan agama yang paling tinggi. InsyaAllah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Sekalian kita akan baca hadis Jibril, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tentang 3 tingkatan beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat untuk saya yang pertama dan kepada hadirin seluruhnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.